Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Amanda, peserta Latsar CPNS BPSDMD Regional Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 26, Kelompok 2, NDH 14. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan tugas saya di agenda 1, yaitu mind mapping kewawasan kebangsaan dan nilai-nilai. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri memiliki definisi, yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara dengan dilandasi jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Hal ini guna untuk memecahkan permasalahan bangsa dan negara untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, Indonesia memiliki pergerakan nasional yang didirikan oleh para pemuda-pemudi Indonesia. Di antaranya ada Pergerakan Nasional Budi Utomo. Budi Utomo sendiri didirikan pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Organisasi ini adalah organisasi pergerakan pertama yang didirikan di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh para mahasiswa Stovia. Hal inilah yang melatar belakangi adanya Hari Kebangkitan Nasional yang kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia sendiri didirikan pada tanggal 25 Oktober tahun 1908. Perhimpunan Indonesia sendiri adalah organisasi pertama yang memakai istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Selanjutnya, Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April tahun 1926. Selanjutnya ada Kongres Pemuda 2 yang didirikan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Di Kongres Pemuda 2 ini dicetuskannya adanya Sumpah Pemuda, sehingga hal inilah yang melatar belakangi adanya Hari Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, Indonesia membentuk BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Indonesia juga membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sehingga, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dapat melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, sejak awal pergerakan nasional, kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan terus berkembang, sehingga menghasilkan 4 konsensus dasar dan identitas negara kesatuan Republik Indonesia. 4 konsensus dasar terdiri dari Pancasila. Pancasila sendiri yaitu sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga ada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang keempat ada Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi satu juga. Selanjutnya, Indonesia memiliki identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal inilah yang menjadi pembeda dengan negara-negara yang lain. Maka dari itu, kita harus bangga dan menghargai identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas NKRI tersebut terdiri dari bendera merah putih. Bendera merah putih ini pertama kali dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, ada bahasa persatuan. Bahasa persatuan kita adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga ada lambang negara. Lambang negara kita yaitu adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat ada lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan kita yaitu adalah Indonesia Raya. Nah, setelah saya menjelaskan tentang wawasan kebangsaan, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Sebelum saya memaparkan apa aja sih nilai-nilai bela negara itu, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap NKRI, sehingga dapat menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Nah, sejarahnya bela negara dahulu pemerintah Indonesia mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948 dan pada tanggal 18 Desember 2006 ditetapkan Hari Bela Negara. Nah, setelah saya memaparkan tentang definisi
bela negara, saya akan menjelaskan tentang nilai dasar bela negara. Apa aja sih nilai dasar bela negara tersebut? Yang pertama ada cinta tanah air. Salah satu contohnya yaitu menjaga keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu contohnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satu contohnya yaitu adalah rela mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir ada kemampuan awal bela negara, yaitu salah satu contohnya adalah memiliki kemampuan spiritual, emosional, dan intelijensia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi bela negara sebagai ASN. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang 3 fungsi ASN. Yang pertama yaitu adalah pelaksana kebijakan publik. Yang kedua adalah pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, implementasi bela negara terdiri dari yaitu memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia pada Undang-Undang Dasar 1945 dan pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Dan yang keempat, membuat keputusan sesuai keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang selanjutnya, menghargai dan menjunjung tinggi etika yang luhur. Selanjutnya yaitu adalah bertanggung jawab dan melayani masyarakat dengan jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, serta santun. Selanjutnya, meningkatkan efektivitas pekerjaan. Dan terakhir adalah menghargai komunikasi, konsultasi, serta kerjasama. Terima kasih telah menyaksikan podcast Mind Map Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.